dapat dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencetak kartu login daripada survei lingkungan belajar. Di mana survei lingkungan belajar ini teman-teman semuanya harus perlu diketahui bahwa tentang survei lingkungan belajarnya yaitu adalah mengenai tentang survei lingkungan belajar, bertujuan untuk memotret bagi aspek yang terkait dalam lingkungan belajar, kelas ataupun dalam satuan pendidikan, sehingga asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan, proses-proses setiap Bapak Ibu memberikan harapan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan yang sesungguhnya dan menjadi informasi yang relatif. Oleh karena itu, jujur, keaktifan, kelengkapan, dan pengisian survei lingkungan belajar menjadi kunci daripada kualitas informasi yang diterima oleh satuan pendidikan. Bagaimana cara mencetaknya? Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar informasi-informasi yang lainnya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana caranya? Yang pertama berikut adalah prosedur pengisian survei belajar lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar pada sistem Dapodik dan EMIS. Kepala satuan pendidikan, guru dapat login dengan menggunakan cetak kartu login, yaitu adalah survei lingkungan belajar. Kartu login dapat yaitu adalah proktor operator dalam satuan pendidikan masing-masing yang ditunjuk sebagai mengakses cetak login pada halaman dashboard SLB. Halaman daripada dashboard SLB diakses dalam proktor satuan pendidikan, yakni melalui link dashboard slb.kemdikbud.co.id. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa survei lingkungan belajar bisa diisi ketika pelaksanaan yang disebut sebagai pelaksanaan asesmen nasional. Jika petugas satu pendidikan, pastikan survei lingkungan belajar setiap tempat penugasan penugasan. Contoh gini, di sekolah saya ada jumlah induknya ada 26 orang, jumlah non induknya ada kurang lebih 15 orang, total 41 orang. Nah, yang terhitung dalam pengisian SLB atau survei lingkungan belajar ini adalah untuk semua guru dan kepala sekolah yang terdata di dalam aplikasi Dapodik. Sedangkan dalam proses pengisian dapat diisi oleh tim teknis nasional melalui proktor dan satuan pendidikan. Bagaimana cara mendapatkan kartunya? Cara mendapatkan kartunya cukup mudah. Teman-teman tinggal dilihat dalam dashboard SLB. Bisa menggunakan login yaitu dengan dashboard.slb.kemdikbud.login. Kita gunakan login SSO, masukkan username, lalu masukkan passwordnya. Nah, setelah kita memasukkan password dan juga username, teman-teman akan dihadapkan dengan fasilitas seperti ini. Di antaranya teman-teman bisa melihat di sini, di sini adalah daftar guru, di mana ada sebagai kepala sekolah, ada sebagai guru, ada juga sebagai satuan pendidikan yang terdata dalam Dapodik. Jumlah totalnya seperti saya bilang tadi, yaitu adalah jumlahnya kurang lebih yaitu 41 orang. Nah, dalam 41 orang ini kita harus memahami bahwa survei lingkungan belajar ini kita bisa login dengan menggunakan NIK di sini, NPSN, pastikan NPSN-nya benar. Token kita gunakan token yang terdata, yaitu yang atas ini. Yang selanjutnya yaitu adalah token dan juga NIK. NIK gunakan yang terdata dalam Dapodik. Tempat tanggal lahir gunakan yaitu adalah tempat tanggal lahir, bulan, dan tahun. Cara mencetaknya cukup mudah. Kalau satu individual, kita klik satu, maka akan tersimpan kartunya seperti ini, adalah kartu loginnya. Kurang lebih kartunya seperti ini. Sedangkan untuk semua, maka kita cetak kartu SLB. Tersimpan dalam kartu cetak ini, pastikan teman-teman melakukan login ini dengan cara yaitu adalah melakukan pencetakan secara berkala dengan menggunakan survei karakter lingkungan belajar atau survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar ini yaitu adalah bertujuan untuk
bentuk yang disebut sebagai proses pendidikan, diantaranya yaitu adalah input, proses, dan output, di mana mutu pendidikan ini ditunjang daripada hasil asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Nah, itu adalah sedikit informasi bagaimana cara mencetak daripada kartu survei lingkungan belajar. Nah, itu saja teman-teman, sedikit informasi. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau seandainya teman-teman ada yang kurang paham, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan untuk share ke teman-teman yang lainnya. Jika bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.